Amerika telah menaikkan tarif sebesar 245% kepada Cina, tapi Presiden Cina Xi Jinping justru nggak peduli akan hal itu. Ini adalah sebuah bukti kepanikan Donald Trump atas perlawanan dilakukan Cina dengan para aliansinya. Kepanikan Donald Trump semakin gila setelah Cina membuat barang mewah Amerika Serikat menjadi murah di pasaran. Dan apa yang dilakukan oleh Xi Jinping sekali lagi membuktikan kalau Donald Trump kini telah mendapatkan lawan yang sepadan. Sebelum kita mulai membahas soal apa yang dilakukan oleh Donald Trump dalam memulai perang tarif dagang, kita akan awali terlebih dahulu dengan pembahasan sederhana apa itu tarif dagang di sini. Jadi, tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor dari negara lain. Dalam hal ini, perusahaan luar atau asing yang membawa barangnya masuk ke sebuah negara harus membayar pajak kepada pemerintah. Biasanya tarif adalah persentase dari nilai suatu produk. Misalnya, harga produk adalah 10.000 dan terkena tarif 20%. Maka, perusahaan harus membayar 2.000 untuk membawa barang itu masuk ke suatu negara. Dan itu membuat harga dari barang tersebut menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Nah, di sini tarif merupakan bagian utama dari rencana ekonomi Trump. Ia mengatakan tarif akan meningkatkan manufaktur Amerika dan melindungi lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan pajak dan menumbuhkan ekonomi Amerika. Terkhusus saat selama ini barang-barang dari Cina, Meksiko, dan Kanada menyumbang lebih dari 40% impor ke Amerika pada tahun 2024. Atas dasar itulah beberapa waktu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan penuh percaya diri meluncurkan senjata ekonomi yang ia yakini akan mengembalikan kejayaan Amerika, yakni tarif dagang besar-besaran. Pada 4 Maret 2025, ia mengenakan tarif 25% pada semua barang impor dari Meksiko dan Kanada, serta menaikkan tarif impor dari Cina menjadi 20%. Di mana itu menambah beban dari tarif sebelumnya di masa kepemimpinannya yang pertama. Langkah ini, kata Trump, akan membuat Amerika hebat lagi dan menekan negara-negara tetangga dan rival ekonomi Cina untuk tunduk pada kehendak Washington. Namun seperti kilatan petir di tengah badai, keputusan ini justru berbalik menjadi bencana. Alih-alih memetik keuntungan, Amerika malah terperosok dalam kekacauan ekonomi. Sejak 4 Februari, pasar saham Wall Street anjlok. Pembalasan dari Cina, Meksiko, dan Kanada mengguncang fondasi ekonomi Amerika dan Trump. Dan para analisis ekonomi menilai jika hal ini terus berlanjut, maka hal itu dapat membebani pertumbuhan Amerika dan meningkatkan inflasi atau harga-harga di Amerika serba mahal, di mana masyarakat akan sangat dirugikan. Mendapatkan balasan dari Cina, Trump sendiri sejatinya coba membuka negosiasi dengan Xi Jinping. Dalam sebuah video wawancara, Trump sempat mengatakan jika Xi Jinping adalah teman baiknya dan ia ingin agar Presiden Cina itu bisa menghubunginya dan melakukan negosiasi. Tapi apa yang dilakukan Xi Jinping jauh dari harapan Donald Trump. Ia tak bergeming, tetap diam, dan justru mulai menguatkan aliansinya di pasar global dengan meninggalkan Amerika. Bahkan Cina menaikkan tarif Amerika menjadi 125%, ditambah dengan menyetop impor pesawat bernilai miliaran, serta pembentukan aliansi baru di kawasan Eropa dan ASEAN yang baru-baru ini dilakukan oleh Xi Jinping. Trump pun bertindak lebih gila, ia kembali membalas dengan menaikkan lagi tarif untuk Cina dari 145% menjadi 245%.
Gedung Putih mengatakan bahwa sejak Cina melakukan pembalasan, mereka telah mengalami tarif yang lebih tinggi dan impor mereka ke Amerika sekarang menghadapi tarif hingga 245%. Menanggapi hal itu, Cina nggak bergeming. Media pemerintah Cina bahkan mengirimkan pesan yang menggelitik yang kami pikir seharusnya menyadarkan Trump. Di situ dijelaskan bahwa Amerika tidak ditipu oleh siapapun. Masalahnya adalah Amerika telah hidup melampaui batas kemampuannya selama beberapa dekade. Ia mengonsumsi lebih banyak daripada yang diproduksinya. Ia telah mengalihdayakan produksinya dan meminjam uang agar memiliki standar hidup yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ia dapatkan berdasarkan produktivitasnya. Alih-alih ditipu, Amerika telah menumpang kereta globalisasi secara cuma-cuma. Amerika harus berhenti mengeluh tentang dirinya yang menjadi korban dalam perdagangan global dan mengakhiri perilakunya yang berubah-ubah dan merusak. Saat ini sendiri akibat tarif yang diberlakukan oleh Trump, konsumen Amerika dapat dikatakan sebagai korbannya. Pasalnya mereka selama ini telah ketergantungan pada barang-barang murah produksi Cina. Dan saat tarif dikenakan, maka barang-barang murah itu jadi mahal. Amerika pun mengalami inflasi atau kenaikan harga-harga barang yang merugikan. Melihat itu, Trump dan Gedung Putih menyatakan bahwa penyelidikan keamanan nasional akan dilakukan pada ketergantungan berlebihan pada mineral penting asing secara umum. Hal yang menurut kami terlambat saat tarif justru menyulitkan konsumen Amerika Serikat. Selain itu, yang membuat Donald Trump semakin panik adalah serangan media sosial yang dilakukan oleh produsen-produsen barang mahal Amerika yang dibuat di Cina. Ya, media sosial TikTok terutama saat ini sedang diramaikan oleh akun-akun dari Tiongkok yang mengaku sebagai supplier atau OEM untuk berbagai merek terkenal dunia. Mereka secara belak-belakan membongkar harga asli barang-barang branded sebelum ditempeli label mewah seperti Coach, Michael Kors, bahkan skincare atau aksesoris Apple. Yang membuat heboh adalah harga asli barang tersebut ternyata lebih murah hingga 10 kali lipat dari harga jual di butik. Mereka mengklaim bahwa 80% tas-tas mewah dari label Amerika Serikat dan Eropa dibuat di Tiongkok. Fenomena ini tidak hanya membuka mata konsumen, tetapi juga memberi warna baru dalam perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang makin kompleks. Dalam video-video pendek yang viral di TikTok, para produsen OEM dari Tiongkok menunjukkan secara gamblang bagaimana produk tas, sepatu, hingga aksesoris high-end diproduksi di pabrik mereka. Mereka mengungkap harga produksi tas branded hanya sekitar 15 hingga 25 USD, yang kemudian dijual ke konsumen dengan harga ratusan hingga ribuan dolar. Meskipun tampak seperti aksi individu, banyak analisis melihat hal ini sebagai efek samping dari tekanan ekonomi yang semakin tinggi antara dua kekuatan global seperti Amerika dan Tiongkok. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya jelas Trump telah salah membaca lawan. Karena Cina telah memiliki ekonomi yang cukup kuat untuk melawan Amerika dalam perang dagang kali ini. Meskipun Amerika akan terus menaikkan tarif ke Cina, justru yang dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi Amerika sendiri. Bahkan kini sejumlah warga Amerika telah mulai berbelanja online di situs milik Cina yang menurut mereka lebih murah.